Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Hafiz Farli Al-Ansor dengan NIM 2310951034 itu akan mempresentasikan proposal terkait metodologi penelitian di mana untuk judulnya sendiri adalah perancangan antena microstrip kompak berbasis kombinasi U-slot dan U-SPAD DGS untuk aplikasi ulan pada rentang frekuensi 5,150 GHz sampai 7,125 GHz. Baik, jadi untuk latar belakang sendiri, itu dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi telekomunikasi modern yang sudah menuntut adanya transfer data yang berkecepatan tinggi serta kapasitas yang lebih besar. Nah, di sini untuk standar ulan untuk standar ulan generasi terbaru itu ada standar Wi-Fi 5 dan juga ada Wi-Fi 6 atau 6i. Nah, di sini ulan ini beroperasi pada rentang frekuensi 5,150 GHz sampai dengan 7,125 GHz. Di mana alokasi frekuensi tinggi ini itu sangat krusial untuk menghadapi kepadatan spektrum dan masalah interferensi parah yang sering terjadi di pita konvensional yaitu 2,4 GHz. Oleh karena itu, untuk di industri sekarang itu banyak perangkat modern yang memerlukan kapasitas datanya lebih tinggi atau high throughput, namun menuntut integrasi komponen yang berdimensi ringkas atau compact. Oke, lanjut. Untuk keterbatasannya sendiri, itu antena microstrip itu memiliki bandwidth bawaan yang cukup sempit dan memiliki gain yang relatif rendah. Di mana untuk tantangan teknisnya sendiri ialah bagaimana ketika kita ingin melakukan pengecilan dimensi atau ukuran antena konvensionalnya, itu bakal merusak bagaimana dari impedansi dan menurunkan efisiensi dari radiasinya. Nah, untuk mengatasi tersebut, maka digunakanlah yang namanya defected ground structure atau DGS untuk menggeser dari bagian resonansi ke frekuensi yang lebih rendah dan memperlebar dari si bandwidth-nya. Lalu yang kedua itu ada teknik U-slot di mana pada patch atau radiator itu dia akan memicu dual resonansi dekat yang saling berhempitan untuk memperlebar bandwidth. Nah, berdasarkan research gap yang telah di studi studi literatur di penelitian yang terdahulu, itu banyak penelitian itu melakukan eh, hanya berfokus ke parameter tertentu dengan mengabaikan parameter yang lainnya. Ya, itu banyak berfokus ke parameter dimensi besar atau dimensi yang lebih rumit. Sehingga untuk penelitian saya ini itu lebih mencari bagaimana titik seimbangnya dengan struktur yang lebih sederhana. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka untuk rumusan masalah itu ada tiga. Pertama, bagaimana untuk merancang geometri antena mikrostrip kompak pada frekuensi 5,150 GHz sampai 7,125 GHz milik dari Sulan tadi untuk menggunakan kombinasi U-SPAD, DGS, dan U-slot. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi dimensi kombinasi kedua teknik tersebut terhadap performa antena, khususnya untuk nilai S11, FSR-WR, bandwidth, dan gain-nya. Lalu yang terakhir, bagaimana hasil dari dimensi ringkas yang telah memenuhi kriteria dari ulang tersebut. Dan untuk tujuan uh, penelitian ini agar lebih terarah, maka untuk tujuan ini ada tiga. Pertama, bagaimana merancang model antena microstrip kompak tersebut. Kedua, bagaimana menganalisis pengaruh variasi dimensi komponen terhadap parameter lainnya. Dan ketiga, bagaimana mengevaluasi hasil optimasi parameter untuk memenuhi standar dari Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6 atau 6i untuk sebagai ulannya. Agar penelitian ini tetap terarah, maka saya menetapkan beberapa parameter batasan masalah, di mana untuk batasan masalah pertama itu ada frekuensi kerjanya untuk khusus pada spektrum ulan dengan pita lebarnya 5,5 GHz sampai 7 GHz.
Lalu untuk struktur antena itu persegi panjang dengan satu pola U-slot dan ground plane dan satu pola U-spec DGS. Lalu untuk spesifikasi material yang dipakai adalah substrat FRA 4 Exposi dan perangkat lunak simulasi elektromagnetik yang digunakan adalah CST Studio Suite. Dan penelitian ini hanya dibatasi pada tahap perancangan, analisis parametrik, dan optimasi draft desain tanpa menggunakan fabrikasi fisik. Selanjutnya, untuk landasan teori sendiri, itu terdapat beberapa parameter yang bakal digunakan. Yang pertama ada koefisien refleksi untuk mengukur rasio dayanya. Lalu ada FSWR untuk membandingkan tegangan maksimum dan minimum gelombang. Lalu ada bandwidth, yaitu rentang frekuensi operasional kontinu yang memenuhi kriteria. Lalu ada gain dan efisiensi, bagaimana ukuran untuk suatu antena agar untuk membandingkan energi radiasi dan rasio totalnya. Lalu ada juga formula dasar panjang patch. Selanjutnya untuk bagaimana kedua metode tersebut bekerja, itu pada pertama untuk ke DGS sendiri itu bakal memotong jalur aliran arus baliknya sehingga memunculkan efek pembebanan reaktif induktasi dan bertindak sebagai filter lolos rendah yang mampu mereduksi ukuran antena hingga lebih dari 50%. Lalu yang kedua, untuk prinsip kerja dari U-slot pada patch sendiri itu bertindak sebagai resonatornya, di mana untuk mengintroduksi mode resonansi sekunder di dekat resonansi utama dan menggabungkan kedua resonansi ini sehingga mengalami pelebaran pita impedansi atau bandwidth-nya. Nah, untuk metodologi pelaksanaan penelitian saya sendiri, yang pertama dimulai dari studi literatur, di mana studi literatur ini terkait rekayasa antena pita lebar. Selanjutnya ada perhitungan dimensi, geometri awal. Setelah itu ada pemodelan awalan antena konvensional pada CST. Lalu ada integrasi modifikasi strukturalnya dengan mengetsa U-slot pada patch dan memotong pola U-spec JS pada ground plane-nya. Kemudian dilakukan proses optimasi parametrik melalui teknik sweeping parameter geometri, lalu terdapat blok keputusan. Jika kriteria targetnya belum terpenuhi, maka proses akan kembali ke tahap awal. Tapi jika prosesnya itu terpenuhi, maka data akan dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk penyusunan laporan akhirnya. Selanjutnya, untuk variabel dari parameter optimasi sendiri, yang pertama untuk geometri U-slotnya, untuk variabel kontrol yang digunakan adalah panjang lengan vertikal, lebar celah horizontal, dan ketebalan slot. Dan targetnya memunculkan titik resonansi kedua tadi untuk memperlebar serapan hingga batas atas 7 GHz. Lalu untuk geometri USPED DJS-nya, variabel kontrolnya berupa lebar celah dasar DJS, kedalaman potongan, dan jarak spasi dari celah ganda. Untuk targetnya yaitu memantau pergeseran nilai minimum ke frekuensi yang lebih rendah untuk memperbesar luas total bidang tanahnya. Untuk target indikator keberhasilan dari penelitian ini sendiri itu dibagi menjadi 6. Yang pertama dari koefisiensi refleksi, di mana ini harus kurang atau sama dengan minus 10 dB di sepanjang pita targetnya. Yang kedua ada untuk FSWR-nya itu targetnya di kurang atau kurang sama dari 2. Rentang bandwidth-nya itu mencakup 5,150 GHz sampai 7,125 GHz miliknya Wulan. Lalu penguatan radiasinya yaitu besar sama dari 5 dBi pada frekuensi tengah spektrum. Untuk pola radiasi sendiri itu yang stabil atau broadside yang stabil. Lalu untuk compactnya itu dengan luas total bidang W dikali L-nya harus lebih kecil dari yang metode konvensional. Nah, mungkin sekian penjelasan presentasi saya mengenai metodologi penelitian yang saya buatkan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak atas segala perhatiannya, segala bantuannya, dan arahan ke depannya. Mohon maaf atas ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.